mengikuti acara pembukaan Musran Ranting 1 DMI Kelurahan Sudirjaya yang telah disampaikan beberapa pesan dan amanat dari pembina acara turun kita, baik dari tingkat kota, kecamatan, dan bahkan dari Pak Lurah sendiri, dan juga apa yang telah disampaikan oleh Ketua DMI sendiri di Ranting Sudirjaya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk itu acara selanjutnya adalah kita memasuki acara season yang kedua, yaitu sidang pleno dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban ketua atau pengurus DMI Ranting Kelurahan Sudirjaya periode atau masa khidmat tahun 2018-2023. Jadi diketahui bahwa tadi baru acara pembukaan, belum laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawabannya akan disampaikan oleh Ketua DMI Ranting Sudirjaya. Nanti akan disampaikan dan akan dibacakan apa yang telah kegiatan dilaksanakan. Nanti para peserta muktamar atau peserta sidang untuk menanggapi dan ada saran masukan. Baru nanti itu kita sahkan, baru itu namanya laporan pertanggungjawaban diterima oleh peserta. Jadi sekarang ini belum ada penyerahan tanggung jawab dan diterima oleh para peserta pesan. Dan nanti setelah itu baru kita lanjutkan acara kegiatan pemilihan ketua ranting yang baru. Itu mekanisme yang akan dilaksanakan pada saat ini. Maka untuk saat ini sementara akan dipandu dipandu oleh dari komite dari Kecamatan Tanjung kepada Pak Topik Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan forum untuk peserta musyawarah ranting DMI Kelurahan Sudirjaya. Forum berjumlah 32 suara yang terdiri dari ketua atau pengurus DKI Masjid 28 suara, utusan pengurus DMI cabang kecamatan 1 suara, dan ketua dan atau pengurus DMI Ranting Kelurahan Sudirjaya 3 orang. Apakah dapat disetujui? Belum setuju. Masjid Nur Salam belum masuk. Oke. Ya. Jadi kita ulang lagi bahwa ketua atau DKM masjid 29 suara. Jadi total semua 33 suara. Setuju? Setuju? Instruksi sebentar Pak. Siap. Pimpinan. Ada yang mau saya tanyakan nih mengenai peserta. Ya. Karena kalau tidak salah itu di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga DMI itu sendiri itu anggota biasa itu adalah ketua masjid dan ketua musola. Iya. Nah, yang saya tanyakan di sini, apa yang menjadi dasar dari panitia penyelenggara ini ketua musola itu tidak dilibatkan di dalam hak sebagai pemilih? Karena jangan sampai nanti menimbulkan satu diskriminatif antara pengurus masjid dan musola. Karena kita tahu bahwa pengurus musola pun mempunyai hak suara baik itu dipilih maupun memilih. Jadi itu barangkali pimpinan. Terima kasih. Baik, dari Ketua Masjid Baitul Iman, sementara kita banyak sebelum dari tim stay menemukan masalah ini. Alasan pertama tadi kita sudah dikasih arahan dari Ketua DKM Kota
bahwa sementara ini yang mempunyai hak suara adalah ketua DKM. Sementara untuk ketua masjid atau ketua musola belum dilibatkan, baru akan diusulkan nanti dalam musyawarah yang akan datang. Satu, ya Pak ya. Kedua, di dalam berorganisasi kita mengenal adanya anggaran dasar. Kedua, dalam anggaran dasar itu ditetapkan segala sesuatu yang telah belum dituangkan di dalam anggaran dasar akan dituangkan di dalam anggaran rumah tangga. Ketiga, kalau kita belum mempunyai anggaran rumah tangga, panitia berdasarkan kesepakatan itu adalah menetapkan, diantaranya kita mengacu kepada apa yang disampaikan dari MPD Kota bahwa sementara ini untuk ketua musola belum terlibat. Dan barangkali nanti ke depan ini dalam penyusunan program kerja ke depan kita nanti ada musyawarah muker ya, kita libatkan nanti ketua musola untuk bisa ikut memilih pada masa yang akan datang. Itu sementara Pak ya, sementara. Tapi sebelum nantinya Pak Topik berkata. Jadi apa yang disampaikan oleh anggota pimpinan sidang betul bahwa di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, masjid dan musola. Tapi di pasal selanjutnya bahwa untuk hasil suara itu diatur di dalam peraturan tersendiri. Nah, tata tertib sendiri. Dan tata tertib inilah yang panitia buat, gitu loh. Jadi kita menghargai usaha panitia dan juga ini turunan daripada hasil daripada musyawarah cabang kemarin bahwa masjidlah yang mendapatkan suara untuk saat ini. Kalaupun nanti musola ingin mendapatkan hak suara, itu diusulkan oleh cabang-cabang melalui ranting, usulan-usulan ranting untuk diakomodir di cabang, dibawa ke tingkat kota, sehingga tingkat kota nanti akan mengusahakan di tingkat nasional untuk merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga masjid dan musola itu mendapatkan hak suara yang sama, gitu Pak. Diterima? Kalau buat saya sih nggak ada persoalan ya Pak. Cuma kan hendaknya yaitu tadi saya mengkhawatirkan karena kegiatan ini pun disupport oleh musola gitu. Kalau buat saya sih nggak ada persoalan. Kalau memang karena ya tadi jangan sampai ketua musola itu ya artinya tidak diorangkan lah ya atau apa ya. Ya kita ini ketua masjid tapi ketua musola yang barangkali ikut membantu dari pelaksanaan ini tidak dilibatkan karena dia jelas-jelas apa ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sendiri. Maksud saya kalau itu mau disepakati ya saya sih nggak ada persoalan. Umpamanya dari berapa ini 32 ya nggak ada persoalan buat saya. Tapi saya ini menyuarakan ya mungkin para ketua-ketua musola itu yang tidak mempunyai haknya di dalam pemilihan ini. Karena beliau jelas-jelas ya kalau kita buka anggaran dasar, anggaran rumah tangga Dewan Masjid Indonesia, ya kita kan ini sebagai anggota biasa. Anggota biasa itu apa? Hak bicaranya ada, hak dipilih dan memilihnya pun ada. Artinya kita kalau membuat satu kebijakan itu jangan keluar dari koridor itu. Itu yang saya maksud. Tapi kalau ini para peserta musyawarah ranting ini menyepakati apa yang telah dibuat, Pak, saya bukan tidak menghargai kerja keras panitia enggak. Saya hanya memberikan satu apresiasi. Cuma kan kalau membuat satu kebijakan itu jangan nanti mencederai ada orang-orang yang tercederai dengan hal ini gitu. Mungkin ketua-ketua musola ini nggak bicara di tempat ini. Loh, tadi saya dengar mendingan kita pulang aja ketua musola, mau ngapain di sini? Jadi gitu Pak. Jadi ini bukan persoalan apa ya? Mendingan saya tidur gitu loh. Maksudnya, walaupun nanti perwakilan saya ini koreksi ya Pak ya. Ya hendaknya mempunyai hak suara juga gitu. Karena kan itu dilibatkan musola dan masjid dan musola itu Pak. Makanya
ya silakan aja ini. Kalau memang disepakati dengan 32, saya sepakat. Tapi kalau umpamanya ada revisi, umpamanya ada hak suara ditambah nih, musola ada berapa? Dia berikan hak mereka. Saya rasa itu untuk sementara ya. Terima kasih pimpinan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Haji Baria. Saran masukan untuk saat ini kami terima, kami akan beri. Karena ini sudah anggota sudah mewakili kepada panitia dan panitia mengakomodir juga dari urutan atau turunan dari tadi kota menyampaikan bahwa untuk musola saat ini belum ada hak suara, baru ada hak bicara, belum ada hak dipilih dan dipilih. Yang satu dia Pak pegang panitia. Kebetulan kita panitia juga belum punya anggaran rumah tangga, makanya anggaran turunan dari anggaran rumah tangga itu kita ambil kesepakatan panitia untuk menentukan ketetapan tata tertib. Ya, itu Pak. Jadi kalau saya, namanya anggaran rumah tangga itu masing-masing berbeda. Dari tingkat pusat, wilayah, kota, ranting itu beda-beda, tidak sama. Kalau anggaran dasar sama umumnya, jadi di breakdown ke anggaran rumah tangga masing-masing. Ya, jadi yang belum tertuang dalam anggaran rumah tangga anggaran dasar akan dituangkan di dalam anggaran rumah tangga masing-masing. Nah itu Pak, mohon izin untuk sementara ini kami selaku panitia mohon maaf sementara mengakomodir apa yang menjadi saran dan masukan dari Pak Bupati. Sepakat? Sepakat? Nah, oke. Oke ya. Sepakat Pak ya semuanya ya. Kita buka palu untuk quorum 33 suara. Sepakat? Oke. Selanjutnya kita akan membacakan tata tertib. Semua peserta sudah mendapatkan ini kan Pak? Ya. Apakah saya membacakan? Apa kita langsung sahkan untuk mempercepat? Bacakan satu-satu. Oke. Oke ya. Sanggahan nanti setelah satu pasal baru diangkat ya supaya mempercepat waktu. Tata tertib musyawarah ranting Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Sunterjaya Jakarta Utara tanggal 29 Juli 2023. Pasal 1. Nama, tempat, dan waktu. 1. Musyawarah ini adalah musyawarah ranting 1 Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Sunterjaya Jakarta Utara tahun 2023 yang selanjutnya disebut Musran 1 DMI Kelurahan Sunterjaya Jakarta Utara. 2. Musyawarah ranting 1 Dewan Masjid Indonesia ini bertempat di Masjid Al Muflihun, Jalan Kedongdong, Kelurahan Sunterjaya Jakarta Utara. 3. Waktu pelaksanaan hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 9.30 sampai dengan selesai. Setuju? Oke. Ya. Izin Pak Tua, mungkin yang bermasalah di sini ada musyawarah ranting 1 apakah permohonan klarifikasi ranting 1 bisa ke 1 ke 2 jangan sampai salah paham berarti dalam satu periode ada nanti musyawarah ranting 2 3 semuanya makanya diklarifikasi aja apakah ini musyawarah ranting 1 itu siapa karena biasanya kan kalau raker bisa raker 1 ke 2 tapi kalau musyawarah ranting itu kan cuma satu periode satu kali mohon klarifikasinya. Baik, terima kasih saja Pak ya. Kepengurusan Dewan Masjid Ranting Kelurahan Sunterjaya itu mulai dari tahun 18 sampai 23 ini. Kebetulan musyawarah musra ini baru sekali ini dilaksanakan. Jadi sebagai tolak ukur nantinya ke depan, kalau yang tahun yang akan datang itu berarti musra yang kedua. Tapi kalau nukernya nanti bisa tak tahu, usaha kita bisa tak tahu. Terjawab? Oke. 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 Pasal 2. Penyelenggaraan musyawarah ranting 1 pengurus Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Sunterjaya. Lanjut pasal 3. Pasal 3. Peserta dan peninjau musran. 1. Peserta musran 1 terdiri dari A. Ketua dan atau utusan pengurus DKM
29 orang. B. Utusan pengurus DMI cabang Kecamatan Tanjung Priuk 1 orang. C. Ketua dan atau pengurus DMI Ranting Kelurahan Sunterjaya 3 orang. Jumlah 33 orang. 2. Undangan. Undangan nggak usah Pak ya. Kita udah itu temporer undangan. Peninjau. Peninjau adalah ketua dan atau pengurus musola sekelurahan Sunterjaya. Ya kita nggak tahu berapa jumlahnya sini kan. Pasal 3. Lanjut. Pasal 4. Maksud dan tujuan. Musyawarah Ranting 1 Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Sunterjaya ini diselenggarakan untuk memilih ketua ranting dan menyusun program kerja DMI Kelurahan Sunterjaya Jakarta Utara periode 2023-2028. Sepakat? Kalau menurut saya Pak, saya agak menanggapi dikit untuk kita mempersingkat waktu. Kata-kata menyusun program kerja kita hilangkan saja, karena untuk program kerja nanti setelah pengurus yang baru terpilih dia merasakan raker gitu loh. Kalau di sini ini nanti lama lagi ya. Oke. Jadi kata-kata menyusun program kerja saya catat Pak ya. Oke. Mohon izin menambahkan di sini ya. Kebetulan saya menyusun terhadap ini. Dalam hal ini adalah kita berbicara masa kerja 2018-2023. Makanya kenapa saya bikin penyusunan program kerja ini harusnya penyusunan program kerja oleh pengurus lama per 31 Desember 2023. Pelaksanaannya tahun 2024. Dan di dalam musrah ini tinggal mengesahkan. Ya, tinggal pengesahan. Nanti lain lagi kalau yang akan datang musyawarah kerja dalam rangka penyusunan program kerja untuk periode tahun 2024. Nah ini kan saya betul buat pengesahan dan penyusunan program kerja karena ini harusnya kegiatan pengurus yang lama. Jadi kalau per Desember tahun anggaran kan Desember 2023. Maka kita berlewat. Nah ini di sini tinggal pengesahan saja sebagai acuan daripada pengurus terbentuk yang baru untuk melaksanakan kegiatan yang datang. Aman saja. Lanjut pasal 5. Hak dan kewajiban peserta. 1. Setiap peserta musran yang hadir wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan. 2. Setiap peserta musran wajib menjaga tata tertib dan kelancaran jalannya musran. 3. Peserta musran tidak diperkenankan meninggalkan tempat sebelum mendapatkan izin pimpinan musran. 4. Peserta musran berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, dan saran demi suksesnya acara musran. 5. Peserta yang memiliki hak pilih dapat memilih dan dipilih kecuali utusan dari pengurus cabang hanya berhak memilih akan tetapi tidak berhak untuk dipilih. 6. Peserta musran dari DKM hanya memiliki hak 1 suara dalam pengambilan keputusan. Peninjau tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan, tetapi dapat menyampaikan saran dan masukan. Pasal 5, ada tanggapan? Setuju? Oke. Masuk ke pasal 6. Satu, musyawarah ranting Dewan Masjid Indonesia 1 Kelurahan Sunterjaya dipimpin ketua panitia atau ketua formatur. 2. Pimpinan musran berkewajiban dan berhak untuk bertindak bijaksana dan tegas demi kelancaran dan suksesnya musran. 3. Untuk memilih pimpinan sidang dipandu oleh EC. Saya mau menanggapi bahwa kita acaranya tidak ada sidang komisi dan program. Saya pikir pasal 6 ini kita coret. Gitu loh. Poin 3 pasal 6 poin 3 saya coret.
ya, karena kita tidak ada sidang komisi. Ya, kita langsung acara hari ini adalah acara tunggal untuk pemilihan ketua. Ya. Nomor 3 ya. Lanjut pasal 7. Ya. Oh iya. Betul. Dipimpin oleh ketua koordinator. Oke. Betul catat. Yang dua, pimpinan musrah berkewajiban dan berhak bertindak bijaksana demi kelancaran suksesnya musrah. Saya pikir nomor 1 ini sudah sepakat bahwa itu sudah ada setingkat di atasnya. Iya. Jadi pimpinan sidang itu dipimpin oleh salah satu dari unsur DMI kecamatan. Itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, makasih usulannya. Jadi pasal 6 ayat 1 itu redaksinya adalah Musyawarah Ranting Dewan Masjid Indonesia 1 Kelurahan Sunterjaya dipimpin oleh salah satu unsur DMI kecamatan. Sepakat ya? Oke, ya. 2 nggak ada, 3 kita coret. Kita masuk ke pasal 7. Pasal 7, persyaratan bakal calon ketua dan tata cara pemilihan. 1. Bakal calon yang diajukan harus berdomisili di wilayah Kelurahan Sunterjaya yang dibuktikan dengan tanda bukti kependudukan. Dalam hal ini fisiknya KTP ya. 2. Bakal calon ketua ranting harus aktif sebagai pengurus tingkat ranting dan atau aktif sebagai pengurus DKM sekurang-kurangnya 1 periode. 3. Bakal calon ketua ranting yang diajukan harus sekurang-kurangnya mendapat dukungan 30% dari jumlah utusan yang hadir. 4. Bakal calon ketua ranting yang mendapatkan dukungan suara minimal 30%, maka bakal calon ketua ranting tersebut ditetapkan menjadi calon ketua ranting. 5. Apabila calon ketua ranting tidak ada yang mendapatkan dukungan suara minimal 30% dari jumlah peserta utusan yang hadir, maka bakal calon ketua yang mendapatkan suara urutan 1, 2, dan 3 ditetapkan menjadi calon ketua. 6. Pimpinan sidang musran 1 ranting mensahkan semua bakal calon ketua menjadi calon ketua dalam sidang musran dimaksud. 7. Pimpinan sidang musran 1 setelah mensahkan dan menetapkan bakal calon ketua menjadi calon ketua ranting, selanjutnya akan mengikuti seleksi terbuka dalam bentuk pemungutan suara untuk pemilihan ketua ranting. 8. Sebelum pelaksanaan proses pemilihan, maka calon ketua ranting wajib menyampaikan visi dan misinya selama 5 menit tentang kondisi DMI di masa depan. 9. Pemilihan dianggap sah apabila telah memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh 2/3 peserta putusan pemegang hak suara. 10. Apabila dalam tahap pencalonan terhadap calon yang mendapatkan dukungan lebih dari 50% plus 1 dukungan, atau calon hanya 1 orang, maka calon ketua tersebut langsung ditetapkan sebagai ketua ranting terpilih secara aklamasi. 11. Apabila terdapat lebih dari 1 calon ketua, maka dilakukan proses pemilihan dengan cara pemungutan suara terbanyak. Calon ketua yang memperoleh suara terbanyak secara otomatis dinyatakan sah terpilih menjadi ketua ranting DMI. Apabila calon ketua yang mendapatkan suara sama, maka akan dilakukan pemilihan tahap kedua,
hanya kepada calon ketua yang suaranya sama sampai terdapat satu orang calon ketua yang memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan sebagai ketua terpilih. 14. Ketua terpilih selanjutnya disahkan dan ditetapkan melalui suara ketetapan musran dan sekaligus menjadi ketua formatur. 15. Calon yang diajukan tidak merangkap jabatan pimpinan parpol di setiap tingkatan atau level. Tanggapannya atau tidak setujui? Pimpinan, Ya. saya mau nanggapi poin 4-nya nih pimpinan. Kenapa harus 30% ya? Kayaknya kalau 30% itu melebihi pemilihan presiden itu. Kenapa nggak 0% gitu? Terus poin yang berikutnya dihapus saja gitu. Kan sama aja itu. Jadi di sini ada poin 4 batas ambang batasnya 30%, tapi terus di bawahnya kalau nggak tercapai 1, 2, 3 menjadi balon. Kenapa kita nggak tetapkan saja 0% untuk para balon gitu, sehingga poin 5 nggak harus ada gitu. Sepertinya ini pemilihan ketua DMI ini lebih ketat dari pemilihan presiden. Jadi 30%. Saya rasa 0% aja, biarkan aja. Kalau 0% kan artinya kan bebas 100%. Biarkan saja itu. Jadi poin 5 nggak harus ada, siapapun bisa mencalonkan, silakan aja. Ya. Itu nggak harus kita batasi 30%. Ini hanya saran ya Pak Pimpinan ya. Silakan. Untuk kedepannya, kalau memang pimpinan ke 30% ya monggo. Cuman saran saya, kenapa harus 30%? Kenapa nggak 0%? Logiknya kan kalau 0% itu 100% kan artinya siapapun bebas, ketua musyawarah, ketua masjid, apapun bisa mencalonkan diri. Jadi nggak dibatasi. Takut nanti dibatasi gini, nanti perspektifnya kan beda lagi nih di luar. Kalau kita batasi 30%, calonnya udah ada nih 20%, gua nggak sampai. Kalau 32 itu paling nggak 9 suara ya. Dari 32 suara 30% berapa? Nah itu pimpinan 0% aja, biarkan siapapun nanti bisa. Kalau memang Pak Roy Sudin kita anggap cukup mampu, kan nanti dia juga menang. Kalau umpamanya nggak ada yang berani mencalonkan, ya kita aklamasi Pak Roy Sudin lagi, itu kan nggak ada problem. Cuman kalau kita sudah memprotek dari awal pemilihan, nanti kedepannya justru nggak baik di pimpinan. Kedepannya untuk pemilihan kita batasi 30%, pemilihan RT 30%, 0% aja udah. Presiden aja 20% itu juga udah lagi ngajuan, diajuin juga. Ini 30%. Itu pimpinan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji gitu ya. Terima kasih secara masukannya. Sementara kami akomodir, tapi saya perlu menahankan apa yang kita kan. Kita kan tadi panitia. Iya. Kita panitia sepakat menetapi 30% karena kita juga mengacu dari anggaran rumah tangga yang bukan yang dilaksanakan oleh cabang. Nah, jadi salah satu ada turunan dari cabang kita lakukan. Toh kalau sekarang mau Israel mau dicatat atau diakomodir itu berapa, nanti kita laksanakan seperti apa yang disarankan Pak Haji. Sepakat? Saya Masjid mana itu? jadi lanjut ya. Pasal 7 Izin Pak Ketua. Nomor 15. Calon yang diajukan tidak merangkap jabatan pimpinan parpol di setiap tingkatan atau level. Pertanyaan saya, apakah dia sebagai pengurus tapi bukan sebagai pimpinan bisa dicalonkan? Ini yang ditanyakan adalah pimpinan. Tapi kalau hanya sebagai pengurus atau diperbolehkan? Terima kasih. Baik, ini aja Pak. Berarti bukan jadi pimpinan ya, sebagai pengurus ya. Memang nanti Pak untuk semua level dari gerakan itu menjadi TMI yang akan hidup, organisasi ini akan dibantu oleh aparat anggota. Tentunya nanti setiap dalam pengurus masjid itu akan dilibatkan dalam urusan TMI ini Pak. Ke depan ya Pak ya, ke depan gitu. Karena Pak
BMI ranting ini akan hidup dan tidak tergantung dari anggota. Kita akan eksis kalau naik anggota pada aktif. Gitu, Pak. Jadi saya sepakat tadi nanti untuk pelaksanaan dalam pimpinan ya. Kalau pimpinan kan karena kesibukan level dari itu udah kesibukan, maka dia akan terlantar gitu loh. Makanya untuk dalam kepengurusan ke depan ini akan kita libatkan semua. Tidak ada pada dulu supaya masing-masing masjid di KN itu akan terlibat dalam kepengurusan berikut. Gitu loh. Oke? Tanggapan yang lain di pasal 7 sebelum kita lanjut? Lanjut pasal apa? Silakan. Pimpinan, Iya. saya rasa kalau untuk di poin 12 itu calon yang diajukan tidak berangkat jabatan pimpinan parpol di setiap tingkatan, kita kayaknya nggak memungkinkan untuk itu karena semua orang kita sama hari tahu bahwa banyak pimpinan-pimpinan kita yang masuk dalam struktur di BMI baik itu tingkat pusat atau provinsi. Saya pikir nggak ada masalah di situ selama tidak mengganggu jalannya aktivitas di BMI sah-sah aja. Jadi usulannya poin 15 dicoret. Bro, Musyawarah Poin 15 kita coret atau kita pertahankan? kalau izin pimpinan, Iya. kalau memang peserta bisa memilih, ya silakan aja. Iya. Silakan aja. Peserta, apakah poin 15 calon yang diajukan tidak merangkap jabatan pimpinan parpol di setiap level itu harus kita coret? Gitu loh. Karena memang di aturan itu memang tidak spesifik ke situ. Iya, gitu loh. Coret. Coret? gimana kesepakatan tadi? Coret? Besar. Coret? Coret? Coret, Pak. Oke. Oke, kita coret. Sepakat ya? Baik, perlu saya tambahkan inilah kita semua nih Pak ya. Kita ini semua menurut saya tidak tahu organisasi ya. Makanya tidak tahu ini kita sama belajar. Nah, inilah saatnya pada saat seperti inilah kita sama-sama belajar organisasi. Jadi ada saran, masukan dan segala macamnya ini sangat penting. Pasal 8. Pasal? Izin mohon maaf, Iya. biar pimpinan secara yang mengatur jalan istilahnya. Bentar. Oke, 15 coret. Jadi kita lanjut ke pasal 8 Pak ya. Pasal 8 quorum rapat. 1. Rapat anggota sah apabila dihadiri 50% lebih 1 dari jumlah peserta. 2. Apabila tidak memenuhi quorum, diambil kebijakan oleh pimpinan musran, ketua panitia atau ketua formatur atas pertimbangan peserta yang hadir. Tanggapan pasal 8? Tanggapan pasal 8 nggak ada. Kalau kita ketua formaturnya tidak coret karena kita belum terbentuk. Izin Ketua, Ya. ini masih mengenai tentang rapat anggota sah apabila dihadiri 50%. Ya. Tapi di sini di pasal 7 nomor 9 dihadiri oleh 2/3 peserta. Apakah tidak sinkron ini? Oke. Usulannya yang lain? Usulannya yang lain? Apakah kata-kata dari redaksi dari ayat 1 menjadi rapat anggota sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah peserta? Atau redaksi yang sesuai dengan yang Bapak pegang? Gimana? 2/3 berarti? 2/3. 2/3. 2/3. Iya. Oke. Masuk pasal 9. Pasal 9 keputusan rapat. 1.
Keputusan musran diusahakan berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan musran tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta musran. Lanjut pasal 10, lain-lain. Ketentuan-ketentuan lainnya yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dituangkan kemudian secara musyawarah untuk mufakat. Setuju? Setuju. Oke. Jadi Jakarta 29 Juli, pimpinan sidang saya Taufik, unsur dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tanjung Priok. Ya. Untuk itu dengan mengucapkan bismillah, saya mengesahkan tata tertib pemilihan, tata tertib musyawarah ranting Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara, tanggal 29 Juli 2023. Oke, kita masuk selanjutnya adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus DMI Ranting Kelurahan Sunterjaya periode 2018 sampai dengan 2023. Dipersilakan Pak untuk memberikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf lahir batin karena kita semuanya dari pagi sampai saat ini melaksanakan urusan dan kita sampaikan laporan bahwasanya selama ini alhamdulillah saya dalam mengemban tugas dari 2018 sampai 2023 alhamdulillah sudah berjalan dan hanya mengikuti aturan dari tingkat cabang, tingkat Jakarta Utara. Jadi alhamdulillah selama yang saya capai, yang tadi saya bahas sedikit adalah sedikit saja yang saya sampaikan. Secara percaya saya selama ini adalah hanya sebatas apa yang disampaikan oleh atau mengikuti aturan dari cabang dan dari Jakarta Utara dan cabang. Di antaranya capaian-capaian yang selama ini adalah kegiatan saya. Satu yang saya sampaikan tadi adalah pendataan. Dua adalah beberapa masjid yang memiliki program-program telah selesai. Program-program macam-macam yang di antaranya yang kita sampaikan ada tambahan yang tadi kita sampaikan tadi yang saya lihat adalah imam bersanad sudah mulai berjalan. Alhamdulillah kemarin juga sudah kita laksanakan imam bersanad, ma'ruf bersanad secara ini sudah berjalan dengan baik dan itu hanya untuk masjid dan musola yang ditentukan dari Jakarta Utara. Saya nggak akan membacakan yang bingung ini, cuma membacakan ini karena banyak banget dan bacakan juga banyak. Kerja saya adalah selama ini hanya membantu masjid dan musola, dan antara totilah untuk operasional tempat ibadah masjid dan semuanya ini juga berjalan walaupun masih ada kendala, tapi itu soal biasa karena kendala yang bukan di ranting tapi di pihak dari administrasi Kota Jakarta. Dan kepada bapak sekalian,
Di antaranya ada sunatan massal, saya bekerjasama dengan pelindung masa COVID. Tapi ya kalau kita share itu jarang yang respon, jadi akhirnya ya hanya beberapa. Sunat massal juga kita laksanakan. Juga ada mengirim mabot untuk umroh sebelum COVID. Alhamdulillah sudah terkirim. Tapi setelah ada COVID ini saya sampaikan belum ada tindak lanjutnya dan masih bekerja. Itu khusus mabot dan imam. Untuk selanjutnya insya Allah nanti kita kabari selanjutnya menjalankan rapat-rapat rutin setiap bulannya, walaupun rapat kecil atau rapat skala besar. Contoh ya ada BHP dan lain sebagainya dan ada kepentingan dan lain. Dan melaksanakan pendataan database masjid masjid dan musala seluruh Surabaya. Itu juga kita alhamdulillah sudah, walaupun ada masjid yang baru mungkin belum dilaporkan, kita juga nggak tahu kan gitu. Yang penting kan yang dilaporkan kita sudah data. Di antaranya sekarang ada 30-an masjid dan kalau itu 29 sekarang, tadi kalau 28 itu kurang satu karena ini kan cetakan ada yang ketinggalan, maaf ya Pak Nur salah. Yang jelas ya kita saling membantu lah, ada hal apa kita juga belajar ini. Saya juga kalau lama-lama mumet ini belum tidur dan semalam mumet nih kalau lama ini, tapi kita tahu bersama-sama ya. Kalau katanya tadi ada masalah yang sebelum selesai dilarang buka kota masjid, ya sesuka pun tidak boleh buka. Terus ada lagi dulu lah kacamata saya, kacamata umur. Melaksanakan undangan masjid dan musola seluruh saudara dan dilaksanakan menghadiri beberapa peringatan PHBI, juga menghadiri suling atau suku bersama, baik yang dilaksanakan forum suku Trisuda Jaya juga Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Hasbullah Ahmad. Alhamdulillah juga yang dipimpin Presiden suku Wajib Sodri. Kita hanya istilahnya artinya pembinaan karena tidak langsung lah, tidak langsung. Terus melaksanakan koordinasi evaluasi unit kerja dan mitra Peskop. Artinya saya dalam arti kooperasi ini sedikit kita sampaikan, kooperasi ini sama Pak Idan atau Kemhan sering dibantu skalanya ya, artinya ya secara tidak langsung kemarin Oriman juga sudah harganya sekitarnya sudah dibantu biasanya, tapi belum menyeluruh di masjid-masjid. Hanya ya namanya belajar, mendapat dan membantu masjid dan musola baru yang belum mendapatkan hibah dana poti, imam mabot dan guru ngaji. Sekarang ada pemulasan jenayah cuma baru sekali 4 orang. 4 orang kenapa? Kenapa 4 orang? Saya sudah share kepada grup masjid DKM atau DMI, ternyata yang respon hanya 3 masjid. Hanya 3 yang saya kirim atau 2 masjid. Yang satu saya ditanya, yang satu mana? Ya udah saya aja kan gitu. Bangun. Akhirnya saya nggak pernah mandi jenayah, akhirnya dimasukin. Karena apa? Menutupi 4 orang itu, yang lain nggak doyan gitu. Iya, akhirnya pada takut kalau mayat masih mandi mayat saya baru aja takut. Tapi ada yang minta tapi telat karena data sudah masuk, besok mau acara yang nanti insya Allah kedepannya insya Allah saya sudah punya satu lagi mandi jenayah, cuma mandi saya belum pernah. Gak usah dibantah nanti, gak usah dibantah itu. Memang saya hanya menutupi 4 itu karena harus 4 gitu. Ya, kamu aja ngomong kamu dah ketua ranting masih aja berjenayah nutupi 4 itu nah ya. Terus ya diantara kegiatan susunan pengurusan dan sebagainya dibaca, nggak usah baca lah. Ada juga masjid bidang-bidang pendidikan, ibadah ya sudah dibaca lah, nggak usah lah kelamaan. Udah, tidak undang-undang ya kelamaan. Udah yang mau nyalon aja, nggak usah bingung kita. Ikutin aturan ini. Kalau nggak ikutin aturan ya masa PLA mau nyalon
berperan besar. Saya tidak ada apa-apanya kalau tidak ada bapak-bapak sekalian. Saya tidak bisa berdiri di sini kalau tidak ada bapak-bapak ketua masjid dan musra sekalian. Terus terang aja, saya ucap terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Saya memang juga nggak mau bacain ini, terserah mau ditimbun, mau diapa terserah. Sekarang mau masih ada. Tapi sangu nggak ada loh. Kalau mau sangu ketua masjid, dia ada sisan goti dan sebagainya, silakan di siut aja. Terima kasih. Kalau takut ini sudah diserahkan ketua masjid dan musola dana, ya. Nanti Pak Ubaidillah sampai rumah itu jatah seharian 200. Nggak apa-apa. Oh itu uang buat operasional, kalau enggak siapa yang mau jual masjid? Ya kan itu udah ninggalkan keluarga, ninggalkan kerjaan, nggak apa-apa. Artinya selagi itu masyarakat percaya untuk kepentingan umat tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada forum untuk menanggapi atau mengkoreksi atau memberikan saran kepada laporan pertanggungjawaban pengurus DMI yang periode 2016-2023. Silakan forum yang ingin menanggapi atau mengkoreksi atau memberikan saran. Ada? Oh, nggak ada. Maaf Pak Rais, saya memberikan tanggapan dari Masjid Darussalam. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Pak Rois yang luar biasa mengkoordinir dan juga memfasilitasi Masjid Sunterjaya sehingga bisa dapat dana boti. Allah Akbar. Sama sih. Yang kedua mengenai tentang pemasukan dan pengeluaran. Saya sungguh prihatin dengan kondisi DMI Sunterjaya yang periode pertama karena kondisinya pemasukan dengan pengeluaran lebih banyak boncosnya ya Pak. Pengeluaran. Nah ini ada nanti di periode berikutnya di 2024 dan 2023 2028 ini ada anggaran. Jadi memang dikelola mungkin dari mesin-mesin yang memang ada dana boti. Ini saya lihat tadi ada LAB-nya, ini per bulan. Ini menjadi bahan evaluasi ketika memang kegiatan itu harus dipelajari UUD ujung-ujungnya gitu ya Pak. Mungkin saya sungguh terima kasih buat Bapak Rois yang sudah mengkoordinir dan luar biasa lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nggak ada? Oke, intinya diterima Pak. Jawabannya. Laporan pertanggungjawaban pengurus DMI Kelurahan Sunterjaya periode 2018-2023 diterima. Selanjutnya adalah pembacaan keputusan pengesahan musrah yang Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Setelah kita melalui beberapa tahapan dan dialog yang begitu sangat menarik, akhirnya pula semua apa yang disampaikan oleh pengurus atau ketua DMI periode atau masa khidmat 2012-2023 selesai dan disepakati. Untuk itu pada akhirnya pula sebagai payung hukum ke depan, maka perlu saya bicarakan atau saya sampaikan pembacaan surat keputusan. Dewan Masjid Indonesia Ranting Kelurahan Sunterjaya, keputusan musyawarah ranting nomor KEP 32 KEP /01/7/2023 tentang persetujuan dan pengesahan forum dan tata tertib musyawarah ranting 1 Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Sunterjaya. Ketua sidang musyawarah ranting menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan persetujuan peserta musyawarah ranting 1 dalam sidang musyawarah ranting DMI seluruh Kelurahan Sunterjaya tanggal 29 Juli 2023 tentang pedoman pelaksanaan musyawarah ranting. Memutuskan menetapkan keputusan musyawarah ranting Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Sunterjaya tentang persetujuan forum dan tata tertib musyawarah ranting 1 tahun 2023. Pertama,
menerima, menyetujui dan mengesahkan forum data tertib pelaksanaan musran 1 DMI Sutrajaya tahun 2023. Kedua, keputusan musyawarah ranting ini merupakan pedoman bagi pengurus DMI dalam melaksanakan musran 1 tahun 2023 dalam mengambil keputusan. Ketiga, menyerahkan sepenuhnya hasil pelaksanaan musran tahun 1 tahun 2023 ini kepada pengurus DMI Kelurahan Sutrajaya untuk dilaksanakan. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terjadi kekeliruan akan diadakan pemberitahuan sebagai mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2023 atas nama panitia sidang musyawarah ranting 1 selaku ketua sidang Pak Taufik. Keputusan kedua, Dewan Masjid Indonesia Ranting Kelurahan Sutrajaya, keputusan musyawarah ranting nomor T2 Cap/02/7/2003 tentang penerimaan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus DMI Ranting Sutrajaya tahun 2023. Ketua sidang musyawarah ranting menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil musyawarah dalam musyawarah ini Kelurahan Sutrajaya tanggal 29 Juli dan 2 Juli 2023 memutuskan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus DMI Ranting DMI Kelurahan Sutrajaya tahun 2023. Pertama, menerima, mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus DMI Ranting Sutrajaya tahun 2023. Kedua, keputusan musyawarah ini merupakan pedoman bagi pengurus ranting DMI Kelurahan Sutrajaya dalam melaksanakan tugas pengurus DMI tahun 2023-2028. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terjadi kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2023. Panitia sidang musran, Bapak Ketua Topik. Keputusan Dewan Masjid Indonesia Ranting Kelurahan Sutrajaya, keputusan musyawarah ranting nomor Cap/03/7/2023 tentang ini karena peluang kerja sudah ada di situ, ini saya penyusunan yang kemarin, maka ini sebagai payung hukum dilaksanakan kepada yang akan datang. Program kerja Dewan Masjid Indonesia Ranting Sutrajaya tahun 2024, ketua sidang, musyawarah sidang, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan program kerja pengurus ranting DMI Kelurahan Sutrajaya tahun 2024. Pertama, menerima dan mengesahkan program kerja pengurus DMI Ranting Sutrajaya tahun 2024. Kedua, keputusan musyawarah ini merupakan pedoman bagi pengurus ranting DMI Kelurahan Sutrajaya dalam melaksanakan tugas pengurus DMI tahun 2023-2028. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terjadi kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2023 atas nama panitia sidang Taufik. Dewan Masjid Indonesia Ranting Kelurahan Sutrajaya, keputusan musyawarah ranting nomor Cap/04/07/2023 tentang pengesahan dan persetujuan setiap masjid dan musola menjadi anggota DMI Ranting Sutrajaya. Ketua sidang musyawarah ranting menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan musyawarah ranting DMI Kelurahan Sutrajaya tentang persetujuan bahwa setiap masjid dan musola menjadi anggota DMI Ranting Kelurahan Sutrajaya. Pertama, menerima dan menyetujui setiap masjid dan musola menjadi anggota DMI Ranting Kelurahan Sutrajaya. Kedua, keputusan musyawarah ini merupakan pedoman bagi pengurus DMI dalam melaksanakan tugas DMI tahun 2024. Ketiga, menyerahkan sepenuhnya program kerja tahun 2024 serta menyetujui setiap masjid dan musola menjadi anggota DMI Ranting Kelurahan Sutrajaya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terjadi kekeliruan akan diadakan pembetulan selanjutnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2023. Panitia sidang Taufik. Demikian itu hasil keputusan musyawarah ranting saat ini, dan ini menjadi payung hukum bagi pengurus yang terpilih akan datang. Ya, jadi ini menjadi acuan. Nah, ini nanti diserahkan di setiap saat itu ada kronologisnya. Setelah itu, untuk itu mohon kepada ketua sidang untuk palu untuk semua yang dikatakan tadi kronologi dan sekarang. Oke. Keputusan nomor 1 sampai nomor 4 untuk itu disetujui. Selanjutnya adalah pernyataan demisioner dengan mengucapkan bismillah pada hari ini tanggal 29 Juli 2023 kami
panitia pimpinan sidang menyatakan bahwa pengurusan DMI Kelurahan Sunterjaya periode 2018-2023 saya nyatakan dimisioner. Selanjutnya penyerahan alat. Kita masuk acara inti adalah penjaringan balon. Apakah saya tawarkan korum? Apakah korum atau peserta korum ini sudah ada calon? Apakah mau secara surat vote atau aklamasi? Izin pimpinan, barangkali yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena saya dari Masjid Baitul Iman, Baitul Mawar, saya melihat Pak Roy Sudin ini sudah cukup mampu 5 tahun belakang itu. Paling tidak beliau sudah bisa mempereratkan tali silaturahmi antara kami, baik pengurus masjid maupun musola Sunterjaya. Apalagi beliau barangkali baru 1 periode, dan menurut aturan kalau maksimal 2 periode. Untuk itu barangkali pada kesempatan ini kami dari Masjid Baitul Iman mengusulkan kembali beliau sebagai calon ketua Dewan Masjid Indonesia Sunterjaya. Dan kalau memang tidak ada calon lagi, saya mengharapkan itu ditunjuk secara aklamasi, jangan ada melawan kota kosong, karena jangan sampai ini terjadi. Saya khawatir kalau nanti umpamanya ada kota kosong yang menang. Jadi saya mengharapkan kalau memang itu sudah 1 calon, itu kita sepakati secara aklamasi dan tunjuk Ustaz Pak Roy Sudin menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia. Barangkali itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Yang lain, apakah ada tanggapan atau ada usulan? Usulan Pak. Ya, silakan. Tadi usulan dari Masjid Baitul Iman. Kalau usulan saya dari Masjid Nurul Salam, karena ini agak malu-malu kayaknya. Ya. Malu-malu untuk menunjuk dirinya sendiri, kemungkinan nggak mau bisa. Kemungkinan nggak mau gitu. Nah, lebih baiknya kalau memang malu-malu, lebih baik kita menulis siapa bakal calonnya yang mempunyai hak suara. Tulis ketika memang sudah ditetapkan, baru ditulis ada berapa calon. Tadi salah satunya Pak Rois, mungkin siapa, mungkin ditulis lebih baiknya, biar nggak hanya cuma 1 calonnya. Terima kasih. Yang lain, baru ada 2 option.
Ada dua opsi. Yang lain atau saya tawarkan opsi pertama atau opsi kedua yang kita pakai. Kayaknya sih. Saya tawarkan sekali lagi. Opsi pertama untuk mencalonkan kembali Bapak Rosidi ya. Rosidi. Atau kita ada pemilihan bakal calon. Pertama. Opsi pertama. Yang opsi pertama tunjuk tangan. Yang punya hak suara ya, yang punya hak suara. Lihat hak suaranya. Saya hitung ikhlas Pak ya. Gak apa-apa. Yang tidak punya hak jangan. Yang punya hak suara di depan, yang punya hak suara di depan. Di depan, di depan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Ya udah, 2/3 itu. Oke? Karena sudah berapa? 2/3. Sudah di 23. Oke, karena yang menyetujui opsi pertama ada 23 suara dan itu sudah melebihi 2/3 dari suara, maka saya menyatakan bahwa Bapak Roysidin itu secara aklamasi terpilih menjadi Ketua DSU Kelurahan Jaya periode 2023-2028. Lanjutkan. Saya selanjutnya adalah sambutan dari ketua terpilih. Selamat dulu ya. Selamat lah. Orang ngasih kerjaan. Sedikit capek Pak. RW? RW 6, terima kasih Pak RW 6. Kalau pan masih ada duit nggak? Ini ya. Ngomong dong, ada duit nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sedih-sedih senang sih saya dipilih karena ya ini ngangkat saya Pak melusukin gitu. Aku kan melusukin jodokin, tapi insya Allah Bapak sekali ikhlas. Tapi saya tidak banyak lebar, saya terima kasih kepada pimpinan sidang, Bapak Taufik, khususnya Pak Kiai Haji, Pak Kiai saya, Guru saya, Pak Haji Mardhani Masjid, alhamdulillah dia tetap mendampingi selalu, dan Pak Haji Ganto, terima kasih, dan semua ketua masjid, dan musola yang telah mendukung saya untuk kembali udah hidup ya Tuhan ya. Ya, yang jelas saya terima kasih semuanya, khususnya kepada Bapak Haji Suherman, juga Bapak Khalid. Ini Menteri Khalid ini jadi Menteri Perhubungan. Dia kalau Bapak nama Khalid, tahu nggak nama Khalid? Yang tahu? Itu Khalid nama kakak saya. Yang dulu polisi di Lapan Banteng, sekarang udah mau. Tapi ada gantinya Pak Khalid nih. Alhamdulillah selalu. Waktu tempat ini saya minta untuk musran ini tadinya disarankan dari tingkat kota cabang itu di kelurahan, cuma di kelurahan lantai 3, takutnya yang sepuh-sepuh takutnya nggak bisa naik.
Alhamdulillah kasih tempat ini. Terima kasih kepada Ustaz Khalid dan khususnya kepada Ketua Bapak Suherman, Pak Herman, terima kasih banget saya kasih tempat ini. Katanya tadi dari kota Jakarta kayak lebih dari puncak katanya. Terima kasih. Dan tadi panas-panas sebenarnya hanya menguji aja ini Pak Muhammad, hanya menguji aja ini sebenarnya. Jadi artinya apa? Buat ini hiburan. Mudah-mudahan Bapak Mudir Mubaidillah ini panjang umur sehat walafiat. Bukan ngotot dukung saya, bukan, karena dia memang setiap saya lapor memang begitu. Artinya kritis itu betul. Kalau saya pikir, waduh kalau saya lawan Mubaidillah kalah gitu. Tapi alhamdulillah ilmunya, maksudnya ilmunya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian dalam masjid, saya ucapkan terima kasih dan program saya ke depan adalah masjid dan mushola bukan tempat ibadah, maksudnya selain tempat ibadah dan untuk membentuk iman dan takwa. Terus terang ada rehabilitasi peran dan fungsi masjid sebagai prasarana ibadah dan pemberdayaan ekonomi umat. Aduh enggak ya. Mewujudkan kesejahteraan umat. Akhir dan pikiran bagaimana caranya lingkungan masjid, ketua masjid jangan ngumpul-ngumpul di ratus juta berumumin, tapi lingkungannya pada rentenir. Paham ya Pak? Tolong kasih yang jualan sayur tolong diberdayakan. Artinya kamu rentenir biasanya rentenir 1 juta rentenir sampai semuanya disita saja gara-gara 1 juta jangan. Udah kasih maksudnya itu dipikirkan itu daripada rentenir. Banyak lingkungan saya rentenir gara-gara setahun jadi cuma ngurusin apa joget-jogetin 100 juta 50 juta cuma ngumumin doang. Banyak yang makanya saya pengen ke depan begitu dan hidupkan artinya yang tadi untuk ya pengen saya berperan semuanya lah. Kalau kemarin jangan bilang kemarin istilahnya saya kerja sendiri, memang kerja artinya saya ada kerja cuma pakai orang pakai kerja. Kalau bapak ketua saya suruh lah kalau nyuruh orang kan pakai duit. Sekarang udah dari mana? Perhatikan gitu. Artinya saat ini tolong sekretaris bendara terus lainnya harus difungsikan. Terus terang aja nanti kita setelah itu kita bentuk kepengurusan dan mudah-mudahan ketua masjid kita berusaha berperan semuanya. Dan mungkin itu bisa sumber daya bisa membedakan ekonomi umat. Sekarang sembahyang terus kalau ekonominya lemah, akhirnya iman jadi lemah. Ya Pak Karno? Hari ini rugi berapa nggak ke pasar sedang? Artinya dia rugi, cuman karena ini adalah kepentingan umat, insya Allah yang akan membalasnya. Dari saya mohon maaf, mari kita bekerja sama antara saya atau pengurus masjid, musola dan siapapun yang kepengen ganti saya silakan nanti kalau sudah berjalan nggak apa-apa. Di pertanyaan turunnya juga nggak apa-apa gitu. Artinya sekarang mau kerja sama dulu, monggo. Dan yang jelas mari kita berdayakan masjid dan musola, apalagi kita semuanya kalau pengen seperti orang BPJS itu menarik 16.000 kali berapa masjid kali. Sekarang kan masjid dan musola guru ngajinya marbotnya akan program BPJS semuanya ya. Kalau meninggal dapat santunan kalau nggak salah 30.000, 40.000, 30 juta, 40 juta. Silakan, kita pun bisa kalau begitu kan. Karena untuk kita sebenarnya. Cuman sekarang yang jelas nanti ada gurunya lah. Saya nggak bisa sampai situ karena saya bukan faknya. Hanya ke depan mari kita kerjasama yang baik dan mudah-mudahan untuk umat atau kesejahteraan jamaah. Siapa tahu nanti bisa mengakomodir udah capek lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amot, mana tadi? Jangan kembali. Awal. Ya. Tanda itu. Satu. Tahan. Dua.
demikianlah serangkaian acara musyawarah ranting DMI Kelurahan Sunterjaya. Saya pimpinan sidang dan dua anggota mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya menyatakan sidang ini tutup dan acara saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Foto TNI yang ada, itu kalian tempatnya dalam penyelenggara ini. Kami sekali lagi mohon maaf apabila di dalam penyelenggara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Kami mohon dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua terpilih kan pakai. Bang Herois, jadi Herois silakan ke depan. Bang Herois ini. Bang Herois, mohon ke depan. Assalamualaikum. Sekalian foto bersama.